Shalom ibu-ibu. Kakak bapak-bapaknya. Aku mau saya. Oh iya. Iya. Soalnya masih pertama kan. Waduh, ini ada yang ibu-ibu, ini ada yang remaja, nggak apa-apa ya, kita gabung aja. Ya. Temanya hari ini adalah jangan khawatir dan tetap kuat di dalam pencobaan. Karena khawatir dan pencobaan ini bukan miliknya ibu-ibu, tapi miliknya adik-adik semuanya, miliknya remaja-remaja semuanya. Apalagi hari-hari ini ya, bukan hanya orang tua saja yang khawatir, betul nggak? Adik-adik juga kadang-kadang khawatir ya, sakit atau sekolah atau apapun juga. Sekarang ini dunia juga tidak bertambah baik, adik-adik dan ibu-ibu ini. Dunia tidak bertambah baik, tetapi firman Tuhan sudah menguatkan kita semuanya loh. Jadi adik-adik dan ibu-ibu ini sudah nggak usah kalau ada masalah apapun juga, mari kita buka di dalam firman Tuhan. Mungkin bisa menolong saya, ada yang bisa membacakan Matius 6 ayat 25. Ibu Salma mungkin Bu. Ya, Matius 6 ayat 25. Satu, dua, tiga. Matius pasal 6 ayat 25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, sudah jelas di sini adik-adik dan ibu-ibu. Jangan khawatir. Sampai dalam firman Tuhan disebutkan, jangan khawatir, saudara-saudara. Karena khawatir ini, kalau khawatir itu namanya manusia itu wajar ya. Tapi jangan sampai khawatir ini nomor satunya Tuhan. Tuhan di bawahnya khawatir. Kenapa di Alkitab disebutkan jangan khawatir? Karena apa? Kalau kita khawatirnya itu berlebihan, adik-adik dan ibu-ibu, kita bisa jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Karena apa? Hati kita ini was-was, hati kita ini cemas, hati kita ini bahasa Ibraninya apa ya? Berdek terus gitu ya. Apa bisa kita berdoa kepada Tuhan? Kalau kita cemas, kalau kita mengalami penderitaan, tidak mungkin kita datang kepada Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan tenangkanlah hatimu, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan ini menuntun langkah kita, pelita hidup kita dan langkah kita itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak boleh cemas, Tuhan itu tahu. Kalau kita cemas, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Padahal Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan. Selama ini kita jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Itu kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan, kita berdoa tidak bisa nyampe. Tetapi karena ada Yesus Kristus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya Yesus Kristus di atas kayu salib, itu darahnya membeli kita lunas. Jadi kita sekarang ini menjadi miliknya Yesus, dan kita berdoa itu bisa nyampe kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah tidak ada pembatas lagi antara Tuhan dan manusia karena lewat Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Tapi kalau kita ini khawatir, pasti kita ini mau sembahyang ke Tuhan sudah buntu semuanya. Betul ya, pernah mengalami? Apa ada di sini yang nggak punya masalah, Bapak Ibu? Apa yang Mbak Yati apa pernah nggak? Apa itu selalu nggak ada masalah gitu dalam hidupnya? Punya ya. Saya juga punya. Adik-adik yang remaja itu juga punya. Yang adik ini siapa namanya? Hizkia. Pasti Hizkia juga punya masalah ya. Pasti semuanya punya masalah. Gitu ya adik-adik ya. Cuma di sini kita ini punya level ya. Level kita ini memang kita nggak bisa ya diantem kromo. Wes kalau ada masalah gampang saja. Nggak bisa. Karena kita itu punya level rohani itu ada yang level anak-anak gitu ya. Itu memang masih berat gitu ya. Level muda-mudi remaja dan level dewasa. Tapi saya di sini hanya membawa saudara-saudara dan adik-adik untuk kita naik ke level berikutnya. Jadi kita tidak di level anak-anak lagi. Jadi kalau ada masalah dulu kita itu menangis ya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada.
Tuhan itu seolah-olah jauh, seolah kita itu sendirian orang yang paling menderita di dunia. Tapi biarlah hari ini, sore hari ini, kita bisa naik ke level berikutnya, yaitu level remaja, terus naik lagi ke level dewasa ya adik ya. Jadi karena apa? Setan itu ya, setan datang ke dunia ini tujuannya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin bisa dibacakan, Miss. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Jadi setan itu adik-adik ya, adik-adik. Setan datang ke sini ini tujuannya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri setan ini kepada kita itu apa sih? Bukan uang kita loh. Iya. Tetapi apa? Sukacita kita, hati kita ini loh. Jangan sampai kemerungsung. Nanti iblis membuka celah itu yang akan dicuri, dibunuh, dan apa? Mencuri, membunuh, dan dibinasakan. Kalau sudah binasakan kita tidak bisa kabur. Tetapi dicuri hati kita. Jadi oleh sebab itu adik-adik, jangan sampai iblis itu bisa mencuri hati kita. Setiap kita ada rasa khawatir, setiap kita ada masalah dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Kita naik levelnya kita dari anak-anak pada remaja. Percayalah kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menopang kita, membela kita. Roh Kudus itu adik-adik, itu loh menuntun kita di dalam hati kita ini. Kita yang sudah percaya Yesus itu sudah dimeteraikan Roh Kudus, itu jadi selalu mengingatkan hati kita. Soalnya ini banyak sekali loh anak-anak yang bunuh diri, yang remaja-remaja ini banyak terjadi sekarang ini. Di Petra yang dulu kejadian itu karena tertekan apa bunuh diri. Ini di mana-mana itu ya. Makanya ini adik-adik ini bahaya juga. Jadi oleh sebab itu sekarang ini hati-hati. Jangan mau ditipu sama iblis. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri sukacitamu. Kalian merasa tertekan kalau dimarahin orang tua. Padahal orang tua itu kan menuntun kita yang benar. Ya, itu jangan, mulai sekarang ini kita harus sadar dulu. Oh ini iblis. Kalau kalian mau bunuh diri atau mau melakukan jalan pintas, oh ini iblis. Ibu juga itu. Waduh saya ini stres ini, saya mau lari ke dukun. Itu iblis. Iblis mencuri dulu. Setelah dicuri hatimu, dicuri sukacitamu, pelan-pelan kamu akan dibunuh. Setelah dibunuh, kamu terputus hubungan dengan Tuhan, kalian akan dibinasakan. Kalau dibinasakan, akan mati masuk neraka. Padahal kan kita juga kepingin matinya masuk surga, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 kita baca lagi. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi manusia. Puji Tuhan. Loh ini loh adik-adik dan ibu-ibu ini loh. Berbahagialah. Berbahagialah orang-orang yang tahan uji. Loh, berarti kita ini adik-adik ini berbahagia loh. Yang di sini sekarang ini berbahagia. Berarti kita ini sudah tahan uji. Berarti kita ini orang-orang yang berbahagia. Di sini siapa yang mengalami penderitaannya tidak sampai 10, pasti semuanya di atas 100. Betul Bapak Ibu? Saya juga gitu, setelah saya ingat ke belakang ya, mulai SMP, SD ya. Itu masalah ya. Khawatir, itu sudah tidak bisa dihitung karena kita masih hidup, masih bisa bernafas. Tetapi sampai hari ini kita bisa hidup. Sampai hari ini kita ada. Itu berarti kita itu berbahagia. Karena apa? Kita berbahagia karena kita tahan di dalam pencobaan. Mbak Yati berapa kali mengalami pencobaan Mbak Yati? Sedikit atau banyak? Banyak ya. Berarti Mbak Yati ini juga kuat. Mbak Yati ini orang-orang yang berbahagia. Mbak Yati ini tahan di dalam pencobaan, tahan di dalam kekhawatiran. Mbak Yati ini. Kita semuanya ini, Alkitab mengatakan orang-orang yang berbahagia. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 juga mengatakan, oleh sebab itu, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah.
Perintah Tuhan itu apa? Jangan khawatir, jangan cemas. Saya juga pernah mengalami itu, adik-adik dan ibu-ibu. Saya mau bersaksi ya. Jadi pada tahun 2019, masih belum corona. Corona kan awal 2020 ya. Jadi anak saya dan suaminya itu sudah keluar negeri gitu ya. Terus kita ini disuruh nyusul, saya sama cucu saya bertiga. Bayangkan tuh, yang satu umur 3 tahun, yang satu 4 tahun. Bayangkan itu, bayangkan coba ruwetnya itu ya, sama bawa tas besar-besar. Karena di sana kan kita memang niatnya jalan-jalan sama foto-foto. Dari Surabaya enak sih, aman gitu. Itu sampai ke Bali, ke Bandara Bali, itu kita ke bandara internasionalnya itu. Jadi saya itu hanya tinggal membawa koper aja, itu sudah disiapkan sama susur-susurnya. Pinnya saya juga nggak tahu kopernya itu. Ternyata di situ itu Bapak Ibu, apa itu kopernya yang besar-besar itu ya, itu melebihi satu koper itu kan nggak boleh lebih dari 31. Ternyata itu 34. Bayangkan, sama orangnya gini, dikeluarkan Bu. Saya langsung cemas ya, khawatir, namanya manusia. Waduh, dikeluarkan gimana ini? Saya langsung stres. Karena apa? Saya pinnya aja nggak tahu, pinnya koper itu. Bukanya gimana ini ya? Yang tahu ini susternya. Terus saya gini, Pak, ini saya ngobrol. Pak, gimana saya mau bayar? Ini misalnya kelebihan berapa saya mau bayar? Oh, nggak bisa Bu. Ternyata Virgin Airlines itu ya, Virgin Airlines apa Australia itu nggak bisa Bu. Terus kita misalnya kelebihan bayar itu dia nggak bisa, harus dikeluarkan. Waduh Pak, saya minta tolong Pak, saya ini itu loh Pak. Saya sampai melas-melas gitu ya, sama merayu petugasnya itu. Saya minta tolong Pak, itu loh Pak, untuk anak-anak isinya pampers, isinya susu, karena kan masih susu juga kan. Nggak bisa Bu, harus dikeluarkan. Saya itu aduh bodoh juga ya. Ya apa ini pinnya ini, saya itu nggak tahu. Saya itu jalan loh saudara-saudara. Ternyata kilonya itu bisa jalan sendiri. Loh Tuhan itu ya, bisa jalan sendiri. Terus ternyata 30 lebih berapa gitu. Terus pegawainya itu tiketingnya itu ngelihat saya gini, saya juga tertegun karena ini kertek jalan lagi. Ternyata akhirnya nggak apa-apa saudara-saudara. Itu loh puji Tuhan. Jadi apa yang kita khawatirkan itu adik-adik dan bapak ibu itu semuanya belum tentu terjadi. Seperti yang barusan itu mungkin hal sepele ya, tapi bagi saya itu hal besar. Itu bagi saya itu saya bersyukur karena dalam hal sekecil pun Tuhan itu sudah tahu. Tuhan itu sudah melindungi kita, menjaga kita, menolong kita. Pada saat kita bepergian, anak-anaknya ini, kita ini anak-anaknya Tuhan ya. Bepergian Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Jadi akhirnya kilometernya itu aman, kilogramnya itu ya, barangnya itu aman. Akhirnya saya dengan cucu saya itu berangkat ke Melbourne gitu ya. Nyampe ke sana ketemu anak saya. Jadi puji Tuhan, itu semuanya karena Tuhan Yesus. Dalam hal sekecil pun Tuhan itu tahu. Adik-adik dan ibu-ibu ya. Jadi jangan merasa kita itu paling orang yang menderita Bapak Ibu. Di firman loh disebutkan, air matamu ditampung di dalam kiribatnya Tuhan Yesus. Permasalahanmu Tuhan itu sudah tahu. Kita buka di dalam ini ya, Mazmur 56 ayat 8. Supaya kita tidak merasa sendiri. Setiap hal sekecil apapun itu Tuhan tahu di dalam setiap satu persatu adik-adik yang di sini, remaja-remaja yang di sini dan ibu-ibu. Sepertinya kita itu Tuhan ini pasti nggak tahu ini masalah, saya nggak tahu. Tuhan tahu. Sekecil apapun Tuhan tahu. Jadi sekarang dicamkan Tuhan itu tahu. Mari kita sama-sama membaca. Mari Miss. Ya. Mazmur 56 ayat 8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan? Bukan, yang 8-nya ya, itu yang 9 mungkin. Sengsaraku itu. Mazmur 56 mungkin 9 atau 8. Ya. Ayat 9. Ya. Sengsaraku, Ya. engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, ini loh ibu. Berarti sengsara kita itu Tuhan tahu. Penderitaan kita itu Tuhan tahu. Ya, jadi kita tidak merasa, aduh Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menolong aku. Air matamu ditampung dalam kiribatnya Tuhan.
Kalau sampai pada waktunya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kitab Lukas tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti Bu siapa sih? Bu siapa? Ya, lupa. Dewi. Ayo kenalan lagi. Bu Dewi dulu ada masalah dengan anaknya yang sekolah. Sekarang kan beres Bu Dewi ya. Beres kabeh. Puji Tuhan. Nah itu loh Bu. Berarti Tuhan itu memang tahu. Setiap masalah kecil detail Tuhan itu tahu. Tuhan hanya butuh jangan khawatir. Serahkan kepadaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan itu banyak loh Bu. Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita. Atau Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Mungkin kita sakit tidak bisa disembuhkan atau masalah apapun. Tetapi Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Itu juga pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau enggak mungkin kalau ada masalah mungkin kita bisa lari ke Sukolilo ya, di kuburan itu ya Bapak Ibu. Tetapi kita ini diberikan kekuatan. Itu juga mujizat pertolongan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita kekuatan sampai selesai. Kadang-kadang Tuhan itu menolong setiap permasalahan kita. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang sore ini kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang kuat, yang tahan banting, tidak gampang stres, tidak gampang putus asa. Kalau menderita tidak merasa sendiri, Tuhan Yesus tahu. Ya, sekarang kita baca ayat emas yaitu ayat terakhir. Ya, Wahyu 3 ayat 5. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk yang muda-muda mungkin bisa lebih keras. Wahyu 3 ayat 5. Ya, bisa dibaca. Ya. Baca Hizkia. Ayo Wahyu 3 ayat 5. Hizkia. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di depan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yuk, kita baca lagi ya sama-sama ya. Ayo yang muda-muda yang bawa Alkitab. 1, 2, 3. Barang siapa menang, Dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang sepakat katakan amin. Di sini disebutkan apa? Barang siapa menang. Oh Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu dan adik-adik ini yang muda-muda harus apa? Menang. Ya, harus menang. Kita itu nanti apa tujuannya kan surga. Semuanya kan tujuannya ke surga. Karena hidup yang sesungguhnya itu setelah mati. Kita mau surga selamanya atau neraka selamanya. Tetapi kita harus mulai hari ini kita harus mempunyai keyakinan. Aku harus menang. Aku harus menang. Ayo katakan 1, 2, 3. Aku harus menang. Aku harus menang. Aku harus menang. Bersama Kristus kita akan menjadi pemenang. Bersama Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa melewati semua badai kehidupan ini. Yang sepakat katakan amin. Yuk kita memuji Tuhan lingkupiku ya. Amin Yesus. Dengan
firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terpatri kepada kita yang mendengarkan Tuhan. Firman-Mu sebagai pelita Tuhan. Sehingga kami bisa kuat Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa mengandalkan Engkau. Sehingga kami tidak khawatir lagi akan hidup ini, akan apapun juga Tuhan. Ekonomi, kesakitan, penyakit dan apapun juga. Penderitaan apapun juga. Tidak bisa menggoncangkan kami Tuhan dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di tempat ini. Jadikan kami orang-orang kuat-Mu Tuhan. Biarlah nama kami tertulis dalam kitab kehidupan-Mu ya Bapa. Karena kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang tahan kepada penderitaan, karena kami menuju ke surga-Mu yang kami tuju. Semua yang sepakat katakan